Selamat siang semua. Siang, Kak. Kakak Amalia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa istimewa. Sebelumnya terima kasih untuk kalian semua yang telah meluangkan waktunya pada hari ini. Sebelum mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa menurut percaya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, apakah kalian ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum. Apakah kalian ingin tahu tentang kegiatan bimbingan kelompok? Ya, kami ingin tahu. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah suatu pemberian bantuan kepada siswa dalam bentuk kelompok. Tujuannya adalah memberikan hubungan baik antar siswa, menghargai pendapat siswa, berani mengutarakan pendapat, dan mendapatkan informasi siswa yang dapat menambah wawasan. Nah, dari bimbingan kelompok ini ada beberapa asas, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Informasi yang diperoleh dari kegiatan ini tidak boleh dibocorkan keluar. Yang kedua, asas kesukarelaan, yaitu kalian harus sukarela mengikuti kegiatan ini. Yang ketiga, ada asas keterbukaan, kalian harus terbuka satu sama lain. Yang keempat, ada kemandirian, yaitu kegiatan untuk dapat bersikap mandiri dalam menyelesaikan masalah yang ada. Nah, sekarang untuk kesempatan waktunya mau berapa menit? Bagaimana kalau 25 menit, Kak? Ya, barangkali ada yang mau isi lain. Kak, bagaimana kalau 20 menit saja? Ya, mana? Iya, Kak, 20 menit saja. Baik, kalau begitu berhubung opsi terbanyak 20 menit, maka kita ambil 20 menit gimana? Iya, 20 menit saja. Ya, sekarang apakah siap untuk mengikuti tahap selanjutnya? Siap. Baik, kalau begitu. Tapi sebelum, kalian kan sudah saling kenal, tetapi kan sama-sama belum kenal. Jadi perkenalan dulu ya. Ya. Nanti pas perkenalan kalian menyebutkan nama, alamat, dan hobi. Dan tapi harus diingat ya. Ya. Perkenalan ini dimulai dari kakak. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Afikur Rahman, alamat Tegal Kota, hobi berolahraga. Selanjutnya dimulai dari sebelah mana? Perkenalkan, nama saya Maudia Putniawati, alamat Brebes, hobi saya olahraga. Perkenalkan, nama saya Cika Nadia, alamat Indramayu, hobi saya mendengarkan musik. Perkenalkan, nama saya Siti Balisa, alamat Krama, hobi memasak. Perkenalkan, nama saya Divya Aditya, alamat hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Yustika Adriani, alamat Larang Brebes, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Kenayu Tafian Putri, alamat Keramat, hobi saya makeup. Perkenalkan, nama saya Nasa Aulisa, alamat Brebes, hobi bernyanyi. Perkenalkan, nama saya Dia Puspita Sari, alamat Malang, hobi bermain game. Baik, kalau begitu, karena kita sudah pada saling kenal, berarti semua sudah siap ya? Siap. Oke, kalau begitu, untuk topik hari ini adalah tentang kekerasan seksual. Karena kalian itu kelas 11, maka kalian tahu gak kekerasan seksual itu apa? Ya, tahu. Kalau begitu, karena kita membahas tentang kekerasan seksual, ada yang berani menjelaskan tentang kekerasan seksual itu apa? Saya Pak. Ya, mana? Kekerasan seksual adalah tindakan yang menggunakan kekuatan fisik, intimidasi atau paksaan untuk memaksa seseorang melakukan tindakan seksual tanpa persetujuan mereka. Ya, barangkali ada yang pendapat lain. Saya Pak. Ya, Kekerasan seksual adalah perilaku yang
Pengertian kekerasan seksual ini bisa termasuk pelecehan seksual, pemaksaan seksual, penyalahgunaan seksual, atau tindakan lain yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di lingkungan sekolah karena pelaku yang berasal dari lingkungan keluarga atau sekitarnya. Apakah di sini ada yang pernah mengalami dan atau melihat kekerasan seksual? Saya Kak, Ya. saya pernah melihat seseorang melakukan kekerasan seksual. Lalu apa yang kamu lakukan ketika melihat kekerasan seksual tersebut? Pada saat itu saya hanya terdiam karena saya terkejut dan merasa takut untuk melaporkannya. Apa yang membuat kamu merasa takut untuk melakukan kejadian tersebut? Karena dalam pikiran saya pada saat itu saya takut barangkali nanti saya menjadi korban selanjutnya. Lalu maka dari itu saya hanya bisa terdiam dan menyimpan memori tersebut hanya seorang diri. Seharusnya kamu harus takut ya. Iya, harusnya kamu berani mengungkapkan kejadian tersebut setidaknya untuk kita agar tidak ada korban selanjutnya. Ya betul, kata teman-teman. Kamu tidak perlu merasa takut untuk melakukan kejadian tersebut karena hal tersebut banyak korban banyak akan menambah korban selanjutnya yang bisa berakibat fatal dan jika bisa dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Baiklah, selanjutnya saya akan melaporkan ketika saya melihat korban kekerasan seksual. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan saya saran. Lalu, apakah ada contoh lembaga yang membantu korban kekerasan seksual? Tentu ada banyak lembaga yang bisa membantu, yaitu seperti Komnas Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemudian dampak apa saja yang dialami oleh korban kekerasan seksual dari seseorang yang melakukan kekerasan tersebut? Dampak psikologis untuk korban kekerasan seksual adalah akan mengalami rasa trauma yang mendalam, stres, gangguan perkembangan otak, psikis korban. Dampak fisik untuk korban kekerasan seksual adalah penularan penyakit, mengalami luka internal dan pendarahan. Dan dampak sosial untuk korban kekerasan seksual adalah sering diwujudkan dalam kehidupan. Sedangkan dampak dalam yang dialami oleh seseorang akan melihat kekerasan seksual ini adalah mengalami perasaan tidak nyaman, trauma, merasa takut. Jadi seperti dia yang tadi alami merasa tidak aman setelah melihat kekerasan seksual tersebut. Lalu kekerasan seksual di sekolah itu contohnya apa aja ya Kak? Contoh kekerasan seksual di sekolah seperti sentuhan yang tidak diinginkan, komentar seksual yang tidak pantas, ataupun tindakan yang paksa menyampaikan ucapan yang membuat rayuan lelucon atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Maksud dari tindakan seksual yang paksa itu apa ya Kak? Menurut saya, tindakan seksual yang paksa itu seperti tindakan yang tidak kita inginkan. Tapi paksa harus mau. Contohnya kejadian seperti orang asing yang tiba-tiba memaksa untuk menggandeng tangan kita, itu termasuk dalam kekerasan seksual. Apa dia menggandeng tangan termasuk dalam kekerasan seksual? Ia termasuk karena itu merupakan orang asing yang dengan tiba-tiba memaksa untuk menggandeng tangan sehingga kita merasakan tidak nyaman akan hal tersebut. Maka bisa dikatakan itu adalah kekerasan seksual. Lalu apakah menyampaikan ucapan yang membuat rayuan lelucon atau ciulan yang bernuansa seksual pada korban termasuk dalam kekerasan seksual? Kayak itu istilahnya catcalling ya. Kalau menurut saya yang ketahui, catcalling itu yang bernuansa siulan yang mengarah ke pelecehan seksual dan kebanyakan korbannya itu perempuan. Baik, sebelumnya kakak jelaskan dulu bahwa catcalling adalah sebuah bentuk pelecehan seksual
penampilan korban. Jadi menyampaikan ucapan berupa rayuan, lelucon atau siulan masuk dalam recording. Bagaimana cara kita mencegah terjadinya kekerasan seksual ini? Caranya yaitu satu, meningkatkan edukasi tentang seks dan kesehatan reproduksi yang termasuk tentang konteks atau persetujuan dalam hubungan seksual. Yang kedua, mendorong budaya saling menghormati dan saling menghargai batasan bagi orang lain. Yang ketiga, melakukan intervensi terhadap pelaku kekerasan seksual seperti dengan memberikan program edukasi atau terapi. Yang keempat, mendukung korban kekerasan seksual dan memberikan mereka akses terhadap layanan yang mereka butuhkan. Dari pengetahuan saya sebelumnya, saya mau menambahkan bahwa penting juga untuk mengajarkan anak-anak tentang hak-hak tubuh mereka dan bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan seksual. Ya, betul sekali. Penting untuk membekali anak dengan pengetahuan dan keterampilan untuk melindungi diri mereka sendiri. Sebelumnya, sesi diskusi diakhiri. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan kekerasan seksual sebelum diskusi ini diakhiri? Tidak ada, Pak. Baiklah, kalau begitu sesi diskusi bimbingan kelompok kita tutup. Terima kasih atas partisipasinya. Ingatlah kita bahwa kalian tidak sendirian dan banyak orang yang siap membantu. Oke, lanjut ya. Jadi tadi kan kakak sudah ngasih materi, kalian juga udah mau diskusi dan tanya jawab serta menyampaikan pendapatnya. Sekarang ada yang berani menyimpulkan tentang kekerasan seksual? Saya Kak, kekerasan seksual memiliki arti segala bentuk aktivitas seksual termasuk non-fisik seperti verbal atau aktivitas legal yang tidak diinginkan atau aktivitas seksual yang memiliki unsur tekanan, manipulasi, perundungan, intimidasi, ancaman, penipuan, dan paksaan secara sepihak. Apakah ada lagi? Saya mau menambahkan kesimpulan dari Badivia. Ya. Jadi kekerasan seksual ini bisa diartikan sebagai setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh ataupun fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa ataupun gender berakibat pada penderitaan psikis ataupun fisik yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang tersebut. Sekarang kalian kasih tahu tuh kesan dan pesannya setelah mengikuti kegiatan ini. Pesannya adalah senang karena kita lebih mengerti untuk lebih mengembangkan pengetahuan tentang kekerasan seksual. Kesannya menurut saya kita lebih mengerti cara untuk melindungi diri kita agar lebih waspada dimanapun dan kapanpun. Yang sebelumnya kita mengetahui, kita jadi tahu. Kesannya untuk yang belum mengetahui tentang kekerasan seksual juga jadi tahu tentang itu karena sangat penting untuk dilakukan. Oke, kalau begitu untuk mengakhiri kegiatan ini, alangkah baiknya ditutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kakak akhiri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.